Nabi SAW wafat pada Senin pagi 12 Rabiul Awal dan dimakamkan pada Selasa petang malam Rabu. Mengapa pemakamannya sampai tertunda lama? Mungkin Anda belum tahu, kali ini akan mengungkap kisah pengurusan jenazah hingga penyebab pemakamannya yang tertunda. Mungkin Anda belum tahu, mengajak kita untuk melihat satu peristiwa dari sudut pandang dan dari sisi yang lain. Dengan demikian akan tersingkap apa yang terlewat, dan pada akhirnya kita dapat lebih utuh mengetahui dan mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak memasuki bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW sakit dan tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak keluar rumah kecuali hanya ke masjid untuk mengimami sholat. Di hari-hari tersebut, beliau sempat menyampaikan khutbah dan pesan kepada para sahabat. Dan sekitar pukul 8 pagi, Senin 12 Rabiul Awal, Nabi SAW wafat. Bagi yang ingin mengetahui hari-hari terakhir termasuk khutbah dan pesan-pesan, serta kisah kemangkatannya, dapat menyaksikan di Mungkin Anda Belum Tahu dengan judul Pada khutbah terakhir, Nabi telah menyampaikan akan dekatnya waktu perpisahan. Walau demikian, kabar meninggalnya beliau tetap saja mengguncang dan menimbulkan duka mendalam bagi umat Islam saat itu. Mereka bagai belum siap untuk menerima kenyataan bahwa manusia yang mereka cintai kini tiada lagi. Sulit menggambarkan bagaimana kondisi saat itu. Yang pasti, meninggalnya Nabi merupakan musibah terbesar yang pernah dialami. Mereka harus mengubur manusia yang mereka cintai. Setelah kegoncangan kabar wafat mereda, muncul perbedaan pendapat tentang di mana beliau SAW akan dimakamkan. Ada yang berpendapat lebih baik di Makkah karena di sanalah kampung halamannya. Ada yang mengusulkan di Yerusalem dengan alasan banyak jasad Nabi yang dimakamkan di sana. Tetapi suara terbanyak mengusulkan di Madinah. Perbedaan muncul kembali, di mana letak makamnya. Ada yang mengusulkan di dalam masjid, di pemakaman bagi. Namun perbedaan pendapat ini selesai setelah mendengar keterangan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi SAW pernah mengatakan bahwa para nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal. Apa yang disampaikan Abu Bakar akhirnya disepakati. Tempat tidur dan jasad Nabi SAW digeser dan tepat di bawahnya digali sebuah liang kubur. Seorang sahabat Ansor yang biasa menggali kubur, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an, memimpin penggalian kubur dengan sistem atau cara lahad yang biasa dilakukan oleh orang-orang Madinah, yaitu lubang dengan ceruk atau lubang ke dalam yang mengarah ke kiblat. Setelah dipastikan lokasi kuburnya, baru dilaksanakan proses memandikan. Jenazah Nabi SAW dimandikan oleh pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib bersama dua putranya Al-Fadl dan Gutham. Lalu sepupu sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib dan dibantu oleh Usamah bin Zaid, putra anak angkat Nabi Zaid ibn Harithah dan Surgan, mantan budak beliau yang telah dibebaskan radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum meninggal, Nabi pernah berpesan agar dimandikan dengan 7 geribah air dari Gharas, sebuah sumur di Kuba yang biasa diminum oleh beliau. Abbas, Fadl dan Gutham membolak-balik jasad Nabi. Usamah dan Sugron menuangkan air, sedang Ali membasuh dari atas jubahnya tanpa menyentuh langsung tubuh beliau SAW. Karena jasad beliau dimandikan tetap dalam kondisi berpakaian, tanpa dibuka atau ditanggalkan pakaiannya. Selesai memandikan, jasad beliau dipindah ke tempat tidur yang telah diletakkan di dekat lubang calon kubur. Dalam mengkafani dilakukan oleh mereka yang memandikan, yaitu dari keluarga Nabi SAW sendiri. Jasad beliau dikafani dengan 3 lembar kain tenun dari bahan katun buatan Yaman, tanpa baju dan surban atau penutup kepala. 2 lembar dinamakan sahul dan 1 lembar dinamakan hibarah. Nama-nama kain ini diambil dari nama tempat dibuatnya kain tersebut. Selesai dimandikan dan dikafani, pada Senin malam jenazah Nabi SAW mulai disolatkan.
Seluruh umat dipersilahkan untuk ikut mensolati dan menyaksikan wajah Nabi SAW untuk terakhir kalinya, termasuk kalangan budak dan anak-anak. Dalam melaksanakan sholat jenazah tidak berjamaah tetapi sendiri-sendiri. Pertama dari kalangan keluarga Ahlul Bait, disusul kemudian kaum pria, wanita, lalu budak dan terakhir anak-anak. Jenazah Nabi SAW tidak dipindah ke tempat lain. Pelaksanaan sholat jenazah di rumah Aisyah. Karena rumah tersebut berukuran kecil maka dilakukan secara bergantian. Yang ikut melaksanakan sholat tentu saja sangat banyak, sehingga sambung menyambung bergiliran terus-menerus hingga Selasa sore atau malam harinya. Selesai sholat jenazah, baru dilaksanakan pemakaman yang dilakukan oleh mereka yang memandikan dan mengkafani. Yang masuk ke dalam liang lahat, Ali, Fadl dan Gutham serta Sugron. Sementara yang lain membantu dari atas. Kain selimut Nabi SAW yang berwarna merah bergaris dihamparkan sebagai alas. Lalu diletakkan 9 batu sebagai penahan. Dan setelah itu liang lahat mulai ditutup dengan tanah pasir hingga lebih tinggi dari permukaan tanah sekelilingnya. Fatimah radhiyallahu anha menceritakan suasana saat itu dengan berkata, "Kami tidak mengetahui penguburan Rasulullah SAW hingga kami mendengar suara sekop pada malam Rabu." Demikian kisah memandikan hingga pemakaman Nabi SAW. Menurut salah satu versi yang cukup kuat dan banyak disepakati ulama. Dengan uraian yang ada, setidaknya kita mendapat gambaran tentang mengapa jenazah beliau SAW tidak secepatnya dimakamkan. Yaitu hebohnya suasana karena meninggalnya Nabi, perbedaan pendapat mengenai tempat dan lokasi makam, dan lamanya umat yang melaksanakan sholat jenazah membuat pemakaman jenazah beliau tertunda. Memandikan, mengkafani, apalagi menguburkan manusia termulia ini bukanlah masalah kecil, sehingga wajar bila banyak terjadi perbedaan pendapat. Misalnya dalam memandikan, pakaiannya dibuka atau tidak, kafan memakai gamis atau langsung kafan, dan lain-lain. Yang pasti, seperti yang dikatakan banyak sahabat, bahwa jasad Nabi SAW tidak terlihat rusak, justru mengeluarkan aroma wangi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Aku memandikan Rasulullah SAW. Beliau tetap wangi, baik ketika masih hidup maupun dalam kondisi meninggal. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Wallahu a'lam." Sampai berjumpa di mungkin Anda belum tahu yang lain.